illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhlal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran dari Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Bayanu min Qasasi Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di halaman ke-599. Al-malaikatu tubashiru Zakaria alaihi salam bi Yahya alaihi assalam. Temanya, para malaikat atau malaikat memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria akan kelahiran dari putra beliau Yahya alaihi assalam. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, kepada Rabb-Nya untuk diberikan keturunan yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau. Di surat Al-Anbiya ayat 89 sampai 90, Allah Ta'ala berfirman, wa Zakaria diberikan keturunan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, kami anugerahkan kepada beliau, kepada Nabi Zakaria dengan Yahya. Wa aslahna lahu zawjah, dan kami perbaiki istrinya. Di surat Maryam ayat 7 Allah Ta'ala berfirman, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya
Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepada engkau dengan Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepada engkau dengan kelahiran seorang anak bernama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyah. Yang sebelumnya tidak ada yang kami beri nama dengan nama itu. Di ayat yang lain, Allah Ta'ala menyebutkan bahwa yang menyeru kepada Yahya adalah sebagian malaikat, yakni hum ba'du al-malaika. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Imran ayat ke-39, fanadathul malaikatu. Para malaikat atau malaikat menyeru Nabi Zakaria. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika Nabi Zakaria sedang berdiri salat di mihrabnya, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah telah memberikan atau sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada engkau wahai Zakaria dengan kelahiran Yahya. Musaddiqan bi kalimati minallah. Ia membenarkan kalimat-kalimat Allah. Wa sayyida, dan dia sebagai anutan. Wa hasura, dan seorang yang pandai menjaga diri dari hawa nafsu. Wa nabiyyan minas salihin, dan dia seorang nabi. Dia akan menjadi nabi dari kalangan orang-orang yang soleh. Kemudian apa yang dikatakan oleh Zakaria, yani famadza qala Zakaria alaihi salam ba'da an basyarathu al-malaikatu bi Yahya wa madza qila lahu. Apa yang akan dikatakan oleh atau apa yang dikatakan oleh Zakaria setelah dikasih kabar gembira oleh malaikat dan apa yang dikatakan kepadanya. Kita lihat Allah Ta'ala berfirman di surat Maryam ayat yang 8 sampai ke 9. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Nabi Zakaria berkata, wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan seorang gulam, seorang anak. Wa kanat imraati aqirah. Sedangkan istriku mandul. Wa qad balagtu minal kibari itiyah. Dan sedangkan aku sudah tua sekali. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Demikianlah ya Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, huwa alayya hayyin. Itu bagiku mudah. Wa qad khalaqtuka min qabl, dan aku sudah menciptakanmu sebelumnya. Wa lam taku syai'a, yang mana engkau sebelumnya tidak ada. Jadi kalau engkau saja mudah, Allah jadikan lahir ke dunia, begitu juga dalam urusan memberi anak kepada Nabi Zakaria, yakni Yahya. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 40 tentang perkataan Nabi Zakaria, qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir. Wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku mendapatkan anak sedangkan aku sudah tua dan istriku mandul. Jadi beliau sudah tua, kemudian istrinya mandul. Allah berfirman, qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau Allah menghendaki, tinggal bilang kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ini maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada pertanyaan yang perlu dijawab. Ya, penulis rahimahullah berkata, wa qad yariduhuna su'alun yahtaju minna ila jawab. Datang di sini pertanyaan yang butuh dijawab oleh kita. Faruba qail yakul, mungkin ada orang yang berkata,
ma wajhu istifhami Zakaria fi qawlihi anna yakunu li ghulam ma'a ilmihi bi qudratillahi ta'ala ala kulli syai'. Apa sisi dari pertanyaan Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Zakaria berkata, bagaimana mungkin aku mendapat seorang anak? Padahal Nabi Zakaria ini sangat yakin dan mengilmui bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan segala sesuatu. Kenapa Nabi Zakaria berkata demikian? Jawabannya dari dua sisi. Yang pertama, anna istifhama Zakaria hadza istifham istikhbar wa isti'lam. Ini jawaban yang pertama. Jadi istifham, pertanyaan Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala berupa istifham istikhbar, isti'lam. Permintaan informasi atau pertanyaan informasi. Meminta dikasih kabar, informasi. Fa huwa la ya'lamu hal sayarzuquhu Allah bil waladi min zawjihi al-azuz. Nabi Zakaria enggak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala akan memberi beliau rizki anak dari istrinya yang sudah tua, ala sabili kharqil adah, tentunya dengan di luar kebiasaan adat manusia, ya, tabiat manusia, au annahu subhanahu sayamuruhu bi an yatazawwaja min syabah, atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Zakaria untuk menikah lagi dengan wanita yang masih muda. Am annahu subhanahu wa ta'ala sayarudduhu huwa wa zawjatihi ila syababihima. Atau bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan beliau, Nabi Zakaria, dan istrinya menjadi muda lagi. Ini pertanyaan namanya istifham istikhbar. Ingin tahu bagaimana caranya, informasinya Allah ngasih anak ini. Dan Allah maha mampu. Nabi Zakaria yakin bahwa Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tapi Nabi Zakaria bertanya demikian, ingin tahu informasi dengan cara bagaimana? Apakah dengan nikah lagi? Apakah nanti dijadikan muda lagi? Atau dari istrinya yang sudah tua, ya? Plus mandul. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, anna istifhamahu hadha huwa istifhamu ta'ajjub min kamali qudratillahi ta'ala. Pertama, pertanyaan Nabi Zakaria bentuknya istifham ta'ajjub. Istifham ta'ajjub ini beliau ta'jub, ya, ta'jub dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang terjadi juga, pernah terjadi pada Nabi Ibrahim alaihi assalam dan istrinya Sarah. Ketika dikasih kabar gembira oleh para malaikat akan mendapatkan seorang anak, bil gulam. Qala ta'ala amma dara bainal malaikah wa baina Ibrahim alaihi assalam wa zawjatihi. Allah Ta'ala berfirman tentang apa yang terjadi, tentang obrolan yang terjadi antara malaikat Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Di surat Al-Hijr ayat ke-53, qalu la tawjal inna nubashiruka bi ghulamin alim. Para malaikat berkata, la tawjal, jangan takut. Malaikat bilang ke Nabi Ibrahim, jangan takut. Kenapa Nabi Ibrahim takut? Karena ketika disuguhi makanan sapi, mereka tidak mau makan daging sapi, ya. Mereka enggak mau makan. Para malaikat berkata, la tawjal, jangan takut. Sesungguhnya kami akan ngasih kabar gembira kepada engkau dengan gulam, dengan seorang anak yang alim. Ini sifat dari Nabi Ishak, bi gulamin alim. Kalau Nabi Ismail sifatnya apa? Bi gulamin
Halim. Ya, di sini gulam alim. Kemudian ia bertanya, qala abasyartumuni ala an masani al-kibaru fabima tubasyirun? Apakah kalian memberikan kabar gembira padaku? Ala an masani al-kibar fabima tubasyirun? Padahal aku sudah tua, ya. Bagaimana kalian memberikan kabar gembira itu kepadaku? Qalu basyarnaka bil haqq fala takun minal qanitin. Para malaikat berkata, kami ngasih kabar gembira kepada Anda dengan hak. Jangan sekali-kali menjadi orang yang putus asa. Di dalam surat Hud juga disebutkan ayat yang ke-70, Allah Ta'ala berfirman, qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Para malaikat berkata kepada Nabi Ibrahim, jangan kamu takut, Anda jangan takut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Diutus kepada kaum Lut, Allah ingin mengazab kaum Lut. Kaum Lut itu perbuatannya apa? Ya, homoseksual. Ya, Allah kirim malaikat untuk mengazab mereka. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Dan istrinya berdiri, fadhahikat, sambil tersenyum. Istrinya berdiri tersenyum. Fabasyarnaha bi Ishaq. Kami kasih kabar gembira kepada istrinya akan kelahiran Ishaq. Wa min wara'i Ishaq, dan di balik Ishaq, artinya setelah Ishaq, Ya'qub. Dikasih kabar. Subhanallah. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Qala ya wailata aalidu wa ana ajuz wa hadha ba'li syaikha. Nabi Ibrahim berkata, istrinya berkata, ya wailata, sungguh mengherankan. Apakah ana bisa melahirkan? Kata beliau, wa ana ajuz, sedangkan aku sudah tua. Wa hadza ba'li syaikha, dan suamiku juga sudah tua juga, sudah menjadi syekh. Inna hadza la syai'un ajib. Ini sesuatu yang ajib, menakjubkan. Qalu ata'jabina min amrillah. Apakah anti merasa heran dari keputusan Allah? Rahmatullah wa barakatuhu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum. Rahmat Allah dan keberkahannya atas kalian ahlul bait. Innahu hamidum majid. Sesungguhnya Allah maha terpuji. Ya, majid, dan Allah punya majid. Lihat ikhwan yang Allah menjadikan. Nabi Ibrahim juga bertanya kepada siapa? Kepada para malaikat. Ya. Dan ini pertanyaan yang namanya ta'ajub. Ta'ajub. Ya. Nah, Nabi Zakaria dikasih kabar gembira oleh para malaikat dengan Yahya. Kemudian Nabi Zakaria minta kepada Allah Subhanahu wa taala tanda-tandanya. Apa tanda kalau memang ini benar? Gitu. Apa tandanya kalau Allah Subhanahu wa taala kasih anak? Allah Ta'ala berfirman di surat Maryam ayat 10, Qala Rabbi ja'ali ayah, wahai Rabbku, berikanlah kepadaku tanda, kasih tanda. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Ini tandanya. Allah berfirman, engkau tidak bisa ngajak bicara kepada manusia, engkau tidak bisa ngomong. Ya, tidak bisa bicara dengan manusia selama 3 malam atau 3 hari. Sawiyya, padahal engkau sehat. Ini juga maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tandanya Nabi Zakaria itu nggak bisa ngomong selama berapa hari? 3 hari, 3 malam. Di dalam surat Maryam, surat Ali Imran ayat 41,
Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan Nabi Zakaria, qala rabbi ja'al li ayah, wahai Rabbku, berikanlah kepadaku suatu tanda. Qala ayatuka alla tukalliman nas, tandamu engkau tidak bisa berbicara kepada manusia. Salatata ayyam illa ramza, selama 3 hari, melainkan hanya isyarat saja, ramza. Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Wadhkur rabbaka katsira, maka nyebutlah Rabbmu, berzikirlah menyebut nama Rabbmu dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah di pagi hari dan di sore hari. Subhanallah. Ini juga sebuah keanehan, akhi, di mana Nabi Zakaria enggak bisa bicara. Tapi kalau mengucapkan tasbih bisa. Di pagi hari dan di sore hari. Mengucapkan tasbih itu bisa lisannya. Tapi ketika ngobrol sama manusia tidak bisa. Ini maha mampunya Allah Subhanahu wa taala, dan ini tanda benarnya apa yang dikabarkan oleh para malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Okay? Dan qala ba'du ahli al-ilm, sebagian ulama berkata, talaba al-ayata ala dhalika liyatma'inna qalbuhu biwuqu'i ma busyira bihi. Nabi Zakaria meminta tanda kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya apa? Tenang. Akan terjadinya apa yang dikabarkan kepada beliau dari kabar gembira. Dan ini pernah terjadi, ya, dan ini seperti perkataan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi assalam di surat Al-Baqarah 260, Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Rabbku, tampakkan padaku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah berfirman, qala awalam tu'min, apakah engkau belum yakin, belum beriman? Dijawab sama Nabi Ibrahim alaihi salam, qala bala, sudah. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi supaya hatiku apa? Tenang. Nah, di sini Allah ngasih tanda kepada Nabi siapa? Zakaria, tidak bisa ngomong selama berapa hari? 3 hari. Ikhwah yang Allah muliakan, apa yang disebutkan setelahnya, ini semua penjelasan dari ulama, ada di nukil dari tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Tetapi apa yang beliau sebutkan di sini sama seperti apa yang tadi saya sampaikan dari terjemahan dan sedikit ta'liq. Oleh karena itu kita langsung ke pelajarannya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Zakaria. Pelajaran yang pertama, Anda bisa lihat di halaman 604. Awalan, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Ini penting sekali. Pelajaran sangat-sangat penting. Doa ini manfaat untuk sesuatu yang sudah terjadi dan sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang sudah turun dan sesuatu yang belum turun. Jadi doa manfaat. Kita berdoa sama Allah pasti ada manfaatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala senang kalau kita berdoa kepada Allah. Dan doa itu ibadah. Tetapi subhanallah banyak orang yang menyanyiakan ibadah yang praktis ini, ibadah yang sangat murah ini, ibadah yang faedahnya sangat besar sekali ini ya. Banyak orang yang menyepelekannya. Jadi doa ini manfaat. Wa hadza wadih fi qissati Zakaria. Ini sangat jelas pada kisah Nabi Zakaria alaihi salam, haitsu da'a rabbahu an yarzuqahu az-dzurriyyata at-thayyibah fastajaba Allah. Di mana Nabi Zakaria meminta pada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, keturunan yang baik, dan Allah kabulkan. Wa wahaba lahu Yahya alaihi salam nabiyyan minas solihin, dan beliau dianugerahi Yahya, nabi yang soleh.
Jadi subhanallah ya, doa ini manfaat. Padahal Nabi Zakaria itu sudah tua. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Anbiya tadi ayat 89 sampai 90, ya di awal kita bahas, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Doanya Nabi Zakaria, Rabbi la tadharni farda, ya Allah, wahai Rabbku, jangan kau jadikan aku tinggal sendiri dan kau sebaik-baiknya pewaris. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Kami kabulkan doanya dan kami anugerahi kepada Zakaria anak, namanya siapa? Yahya, seorang nabi. Wa aslahna lahu zawjah, dan kami perbaiki istrinya. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Jadi doa manfaat tidak ya, ikhwan? Sangat manfaat, ya, baik yang untuk sesuatu yang sudah terjadi dan sesuatu yang belum terjadi. Dan kita diingatkan di surat Ali Imran ayat ke-28 38 ya sampai 39, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria langsung berdoa kepada Rabb-Nya. Ini peristiwanya kapan? Ketika Nabi Zakaria melihat Maryam dapat buah-buahan. Ya, dapat buah-buahan. Masya Allah. Langsung berdoa. Allah mampu ngasih siapa? Maryam. Dan Allah pun mampu mengasih beliau. Beliau langsung berdoa. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Ini kalimat innaka sami'ud du'a. Ini salah satu apa coba? Tawassul. Ya, bertawasul kepada Allah dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mendengar doa. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Para malaikat menyeru Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria sedang berdiri salat di mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya, bahwa Allah kasih kabar gembira kepada engkau berupa Yahya. Musaddiqan bi kalimati minallah, yang membenarkan kalimat-kalimat Allah, wa sayyida sebagai anutan, wa hasura, dan Yahya itu adalah seorang yang luar biasa, menjaga diri dari hawa nafsu, wa nabiyyan minas solihin, dan seorang nabi dari orang yang soleh. Ketika berdoa dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, fahadha Ibrahim, kita lihat di paragraf yang ketiga dari bawah. Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah berdoa, dan doanya Rabbi habli minas solihin. Wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada dia dengan gulam halim. Gulam halim itu siapa maksudnya? Nabi Ismail. Allah kasih Nabi Ismail. Ini diantara sebabnya apa? Doa dikabulkan sama Allah. Jadi doa manfaat tidak? Manfaat. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah ar-Rahman yang Allah sifati mereka dalam Al-Quran, juga mereka berdoa kepada Allah agar diberikan zurriyah, keturunan yang solihah. Doanya sebagaimana di surat Al-Furqan ayat 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya ibadur rahman. Bolehkah kita ngamalkan doa ini? Boleh. Dan bagus doa ini. Dan Allah sifati ibadur rahman, di antara kebagusan dan kebaikan mereka berdoa dengan doa ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Jadi agar diberikan istri dan keturunan yang qurrata a'yun, enak dipandang, menyejukkan pandangan. Maksudnya apa? Menyejukkan pandangan itu adalah istri dan anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat beribadah. Tidak ada yang lebih menyejukkan pandangan orang-orang yang soleh
melainkan ketika melihat istri dan anak-anaknya itu rajin ibadah. Tapi ketika istri atau keturunannya atau anak-anaknya malas ibadah, jauh dari Allah, melakukan maksiat, sakit hatinya, sedih, sempit. Jadi sempit dan lapangnya orang yang soleh itu melihat itu. Ya. Nah, doanya ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian juga doanya hamba-hamba Allah yang soleh itu seperti yang ada di surat Al-Ahqaf ayat 15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di antara doanya wa aslih li fi dhurriyyati, perbaiki keturunanku untukku. Subhanallah. Ini doanya orang soleh. Zuriyah salihah, keturunan yang soleh adalah yang bisa menjadikan pandangan orang tua itu sejuk. Ya. Fadzurriyatus salihah tukirru aina al-walidaini fid dunya wa tanfa'uhuma ba'da mautihima. Jadi keturunan yang soleh itu bisa membuat pandangan orang tua sejuk, nikmat, dan manfaat untuk keduanya di akhirat. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathah." Apabila seorang manusia meninggal, terputus amalannya semuanya kecuali 3 hal. Illa min shadaqatin jariyah. Yang pertama, kecuali sedekah jariyah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang manfaat. Dan yang ketiga, au waladin shalihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Ini 3 perkara. Orang yang cerdas, orang yang pintar, ketika hidup di dunia, memperhatikan gimana kalau sudah meninggal. Bukan hanya sebatas dunia saja pikirannya. Gimana kalau sudah meninggal, amal saya terputus. Adakah amalan yang terus bisa ngalir? Nah, disebutkan oleh Rasul SAW ada 3 perkara, 3 hal yang jika seseorang meninggal, dikubur, amalannya terus mengalir. Subhanallah. Di antaranya sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Apa contohnya sedekah jariyah? Bangun masjid, betul. Masya Allah. Jadi kalau punya duit, duitnya melimpah-limpah, ya, bangun masjid. Beli tanah, kemudian bangun masjid, wakafkan. Wakafkan, bangun masjid. Itu sangat manfaat, sangat manfaat. Kenapa manfaat? Sedekah jariyah, mengalir terus. Selain itu, Rasul bilang apa? Barang siapa yang bangun masjid di dunia, Allah bangunkan apa di surga? Rumah. Masya Allah. Dapat rumah. Kita di dunia kan, cari duit, ya tidak. Cari rizki, nabung, bikin rumah. Tapi kita tidak sadar atau kurang sadar, kalau rumah itu pasti kita tinggalkan. Pasti itu kita tinggalkan. Sebagus-bagus rumah kita yang kita bangun di dunia, bukan rumah kita hakiki. Karena apa? Pasti ditinggalkan. Kadang ditinggalkan, kita yang meninggalkan dulu, kita mati bisa. Ya kan? Ada tuh orang yang nabung, sudah dia bangun rumahnya, habis itu meninggal. Dia meninggal, subhanallah. Atau masih hidup, rumahnya hilang. Apakah mungkin terjadi? Mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi. Ini pelajaran yang terjadi menimpa
sebagian saudara kita, dan semoga Allah angkat musibah mereka ya, di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran pada mereka dan Allah angkat musibahnya. Rumah itu hanyut, rumah hancur. Sudah lama berusaha kerja keras untuk bangun rumah, bertahun-tahun, dalam satu malam hilang. Subhanallah, dalam satu malam ya, sekejap. Dan ini mengingatkan kita bahwa yang namanya dunia itu jangan di hati. Dan ini juga mengingatkan kita bahwa dunia itu tidak aman dari yang namanya musibah. Makanya kita harus siap-siap selalu, harus perbaiki diri selalu. Kita kalau keluar rumah baca apa? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Semua kita kembali kepada Allah. Sedekah jariyah, bangun masjid. Jangan buat jalan-jalan, apalagi ke jalan-jalan ke luar negeri, kemana, ke Eropa. Tidak ada manfaatnya. Ya, bangun masjid, manfaat, subhanallah. Ya. Kemudian yang kedua, ilmu yang manfaat. Manfaat, ngajarkan ilmu agama, ngajarkan Al-Fatihah, ya, ngajarkan, walaupun ngajarkan Iqra, manfaat itu, masya Allah. Kemudian yang ketiga, awaladin solihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Punya anak yang soleh, masya Allah, bahagia. Ya, kalau seseorang dikaruniai sama Allah Subhanahu wa ta'ala anak yang soleh, itu orang sangat bahagia sudah. Dunia sudah dia pegang, dunia akhirat. Makanya doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang pertama ya. Faedah yang kedua, ikhwan yang Allah muliakan. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Zakaria, dan ini faedah terakhir dari bahasan terakhir. Habis ini kita ganti kitab insyaallah. Kita ganti kitab dengan judulnya apa? Al-Burhan min Qasasi Al-Quran. Sudah punya kitabnya, akhi? Cari banyak insyaallah. Ya. Faedah yang kedua adalah Allah Azza wa Jal ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Allah Azza wa Jal mampu melakukan segala sesuatu. Yu'ti bisababin wa biduni sabab. Allah memberikan kepada makhluknya baik dengan sebab atau tanpa sebab. Yakhluqu biwujudi sabab wa bi'adami wujudihi. Allah mencipta bisa dengan adanya sebab atau tanpa sebab. Ini faedah yang kedua. Dan ini mengingatkan kita, menyadarkan kita, kita punya Rabb, punya Tuhan, punya Rabb yang luar biasa, mampu melakukan segala sesuatu. Dan ini nampak, lihat, yadharu zalika jariyan fi qissati Zakaria alaihi salam. Ini nampak sekali pada kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Yang pertama, indama dakhala Zakaria ala Maryam alaihi salam ala Maryam wa wajada indaha rizqa. Ketika Zakaria masuk menemui Maryam dan menyaksikan dan melihat di samping Maryam ada rizki, buah-buahan, makanan. Fa hadha rizq wujida biduni sabab. Dan rizki ini ada tanpa sebab. Tidak nanam dulu, langsung cereng ada gitu ya. Subhanallah. Bagi Allah mampu itu. Allah Maha apa? Mampu. Ya. Oh, ada suaranya jereng ya. Enggak ada suaranya. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 37. Ini mengingatkan kita semua. Allah Maha mampu untuk ngasih. Walaupun tanpa sebab dulu. Langsung Allah kasih.
kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria menemui Maryam di mihrab, wajada 'indaha rizqa. Nabi Zakaria mendapati di samping Maryam ada rizki, ada makanan, ada buah-buahan. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Ditanya sama Zakaria, ya Maryam, ini dari mana rizki ini? Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Dia dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Gak hitung-hitung. Jadi kalau Allah sudah mau ngasih rizki kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya tanpa hitungan, tanpa hisab. Ya. Inna thimar allati fil bustan min indillah wa hadhihi thimar allati fil mihrab hiya min indillahi aidan. Buah-buahan yang di kebun, ya, itu dari sisi Allah. Dan buah-buahan yang ada di mihrab dari siapa? Sisi Allah juga. Falimada ta'jabu atau ta'ajjaba Zakaria min wujudi thimar inda Maryam fil mihrab? Nah, kenapa Nabi Zakaria merasa heran, aneh adanya buah-buahan di mihrab? Al-ajab huna sirruhu. Ajabnya di sini, takjubnya di sini, rahasianya adalah apa? Anna thimara fil basatin min indillah min khilalil asbab. Buah-buahan yang ada di kebun-kebun itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi ada sebabnya. Ditanam dulu, dipupuk, disiram, ditunggu sampai berbuah, dan buahnya juga kadang ada musim-musimnya. Ya tidak? Wa amma thimar allati fil mihrab fahiya min indillah lakinnaha atat bighairi asbab. Tetapi buah-buahan yang di mihrab, yang di samping Maryam juga dari sisi Allah, tapi tanpa sebab. Langsung datang buah-buahan ini. Dan Allah Maha mampu, ikhwan. Ya. Dan kalau kita baca Quran itu, Masya Allah, semakin kita beriman. Untuk baca Quran dengan tadabur, nggak buru-buru ya, itu Masya Allah, nambah nikmat. Dan benarlah perkataan Utsman, orang yang hatinya bersih, baca Quran juga dengan tadabur, gak pernah kenyang dari Quran, akhi. Ingin terus baca Quran. Dengan itu semakin tambah pahalanya, subhanallah. Makanya rugi kalau orang nyanyi ninggalkan Quran. Nasyid-nasyidan ninggalkan Quran. Kemudian bilangnya nasyid Islami lagi. Nasyid mulu tiap hari. Ya, pagi, siang, sore, malam. Mana Qur'annya, Mas? Ya. Kenapa? Antara nyanyian dan Quran di hati seorang hamba tidak akan mungkin bertemu. Kalau terisi dengan nyanyian, Quran hilang. Quran sedikit di hatinya atau hilang. Tapi ketika penuh dengan Quran, dia enggak tergoda dengan itu. Dia enggak rela hatinya diisi selain Al-Quran. Nah itu. Yang kedua, basyarallahu azza wa jal Zakaria alaihi salam bi ghulamin ragma anna zawjatahu fi shababiha kanat aqiman la talid. Allah ngasih kabar gembira kepada Zakaria. Ini bukti Allah Maha Mampu. Allah ngasih kabar gembira kepada Zakaria dengan mendapatkan anak walaupun istrinya di waktu mudanya kanat aqiman la talid. Akim tahu? Ya, mandul. Tidak bisa melahirkan. Tapi Masya Allah di masa tuanya hamil melahirkan. Ajib. Ini kembalinya kepada Allah. Allah Maha Mampu untuk melakukan segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 40, Qala Rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibaru wa imraati akhir. Wahai Rabbku, bagaimana aku mendapatkan seorang anak? Aku sudah tua, istriku mandul. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Allah jawab, demikianlah Allah melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Nah,
Ini yang kedua, bukti yang kedua, Allah Maha Mampu. Bukti yang ketiga, Allah Maha Mampu. Imsaku lisani Zakaria alaihi salam an mukhatabatil adamiyyin wa itlaquhu fi dzikrillahi azza wa jalla min ghairi ba'sin wala marad. Allah bisa menahan lisannya Nabi Zakaria dari berbicara dengan manusia. Yang bisa nahan siapa? Allah. Padahal Nabi Zakaria enggak bisu. Ya, bisu enggak Nabi Zakaria? Enggak bisu. Tapi di 3 hari itu Allah jadikan dia nggak bisa ngomong. Tetapi Nabi Zakaria mampu berzikir kepada Allah, ya, berzikir, bertasbih dan berzikir itu bisa lancar. Dan di pagi hari, sore hari, lihat, Allah tahan walaupun tanpa sakit. Allah Maha Mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dalilnya surat Ali Imran ayat 41, qala rabbi ij'alli ayah, wahai Rabbku jadikan untukku tanda. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Tandanya adalah engkau tidak bisa bicara dengan manusia selama 3 hari kecuali pakai isyarat. Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Surat Ali Imran ayat 41. Nah, dan Allah Maha Mampu ya. Dan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah itu sangat banyak sekali. Sudah Isya. Isya dulu, nanti habis azan, bukan Isya dulu ya, azan dulu, nanti kita lanjutkan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Dari faedah yang kedua dari kisah Nabi Zakaria, kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa Allah
mampu untuk melakukan segala sesuatu. Nah, kemampuan Allah tadi disebutkan bukti-buktinya dari kisah ini. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan juga kemampuan Allah, maha mampunya Allah dari sisi penciptaan. Ya, dari sisi penciptaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Subhanallah. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat ke-59, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam." Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah mirip seperti Adam. Khalaqahu min turab. Allah ciptakan Adam dari tanah. Thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berkata kepadanya, jadi, maka jadilah. Nah, di sini ada bantahan kepada kaum yang menyembah Isa dengan mengatakan kalau misalkan lahir dari Ibunda Maryam tanpa bapak, berarti bapaknya adalah Allah. Makanya disebut Tuhan Bapa, ya. Nah, Allah bantah, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Perumpamaan Isa itu di sisi Allah seperti perumpamaan Nabi Adam. Allah ciptakan dengan tanah, dari tanah. Malah hebat lagi, nggak ada ayah, nggak ada ibu. Ya kan? Kalau gitu siapa yang lebih berhak diibadahi itu? Kalau misalkan dasarnya ini Nabi Adam kan? Tapi kan makhluk, nggak boleh disembah. Yang berhak disembah siapa? Allah. Ya. Di sini kita mendapatkan pelajaran Allah Maha Mampu. Allah menciptakan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa emak, sebagian orang bilang. Ya. Langsung jadi. Allah Maha Mampu, subhanallah. Yang kedua, khalaqa Hawa min dzakarin bila unsa. Allah ciptakan Hawa, ibunda Hawa, dari ayah, dari laki-laki, tanpa ibu. Ini juga kalau mau disembah, bisa disembah tuh. Kalau patokannya adalah dari sisi ini. Ya, nggak ada emaknya. Allah ciptakan Hawa dari zakar, dari laki-laki. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat yang pertama, ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wahai manusia, takutlah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Sepakat ada ijma' di sini. Saya baca tafsirnya tentang ijma' dalam tafsir, itu Adam alaihissalam. Jadi diciptakan dari Adam semua manusia ini. Jadi kita keturunan Adam atau keturunan nyomet. Kita disebut ya Bani Adam, ya kan? Wahai anak cucu Adam. Bukan ya Bani Kirdin, bukan. Bukan wahai anak cucu monyet, bukan akhi. Ya, kita anak cucu siapa? Adam. Lihat. Wa khalaqa minha zawjiha. Dan Allah menciptakan dari Nabi Adam siapa? Istrinya, pasangannya, yaitu Hawa. Jadi Hawa itu dari tulang apa? Tulang rusuk Nabi Adam. Bengkok tulang rusuk itu. Makanya sifatnya wanita itu bengkok, akhi. Wanita nggak bisa tuh, nggak mau. Masa saya bengkok? Nah, itu kata Rasulullah SAW. Ya tidak? Sifatnya itu, kalau antum diamkan saja, dia bengkok terus. Tapi kalau antum paksa, patah. Makanya unik menghadapi wanita itu.
Ini sudah paham laki-laki yang sudah punya istri. Ya. Jadi ada cara tersendiri. Makanya ada aturan-aturan dalam Islam. Ada hak suami, ada hak istri. Dan itu lengkap dalam Islam itu, akhi. Masalah rumah tangga itu, Masya Allah, dibahas lengkap dalam Islam itu. Ya, makanya ada kitabun nikah, DST, dan seterusnya. Ya. Jadi bagi yang mau nikah, belajar dulu tentang hukum pernikahan. Habis itu belajar hukum cerai. Ya. Karena banyak orang ngomong cerai ke istrinya sambil ketawa-ketawa. Saya cinta kamu, saya cerai kamu ya. Jatuh enggak tuh? Jatuh, akhi. Ya tidak? Enggak boleh main-main. Taib. Ini jangan lama-lama kita. Yang ketiga, wa khalaqa Isa min unsa bila zakar. Allah ciptakan Isa, punya siapa? Isa ada ibunya, tapi enggak ada bapaknya. Yani ibundanya siapa? Maryam. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar, kata siapa? Kata Maryam di surat Ali Imran ayat 47. Bagaimana aku punya putra? Aku enggak pernah disentuh oleh siapapun. Masya Allah, suci Maryam itu. Wanita yang menjaga kehormatan dirinya, enggak mau disentuh sama laki-laki. Qala kadzalika yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah menetapkan sesuatu, Allah tinggal bilang kun, jadi maka jadilah. Nah, sisanya khalaqan nasa jami'an min dzakarin wa unsa. Allah menciptakan semua manusia, ada emak, ada bapak. Ada bapaknya, ada emaknya, ada ibunya. Ya. Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai sekalian manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan dari wanita. Nah, dari sini ikhwan yang Allah muliakan, kita tahu tentang Allah itu maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tapi ingat, beliau mengingatkan di sini, wajib bagi muslim an ya'khudha bil asbab asy-syar'iyyati lil umur. Wajib berusaha gitu. Ngambil sebab-sebab syar'i dalam semua perkara. Tapi dengan tawakal kepada Allah. Mutawakkilan 'ala Allah wahdah. Mu'minan muqinan bi anna al-umur kullaha bi yadillahi subhanahu wa ta'ala. Dengan yakin, beriman, semua perkara ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalilnya diantaranya surat Hud ayat 123. Lillahi walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Keghaiban langit dan bumi itu milik Allah. Semua perkara dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka beribadahlah hanya kepada Allah dan tawakkallah kepada Allah. Jadi kita disuruh ibadah dan disuruh apa? Tawakal. Kenapa disuruh ibadah? Tugas kita ibadah. Kenapa suruh tawakal? Tawakal bagian daripada ibadah, dan kita tahu kalau semua perkara itu di tangan Allah. Makanya tawakalnya sama Allah. Jangan tawakal sama mudir. Jangan tawakal sama fulus. Jangan tawakal sama kekuatan badan kita. Jangan sama kendaraan kita. Tawakalnya sama siapa? Sama Allah. Tawakal ala Allah. Kata Allah, wa tawakkal alaih. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan Rabbmu tidak lengah dari apa yang kamu lakukan. Dalil yang lain surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50 itu dibaca di rumah. Nah, ikhwan yang Allah muliakan, kata beliau, fa huna nihayatul mataf. Selesai sudah kita kitab ini, kitab Al-Bayan min Qasasi Al-Quran. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas dari kitab apa? Al-Burhan min Qasasi Al-Quran. Saya lupa berapa lama kita menyelesaikan buku ini. Ya, Masya Allah. Ya. Perlu tumpengan nggak kita nih? Nggak usah ya? Jangan. Baik.
bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita untuk bisa membaca kitab ini dari awal sampai akhir dan selesai. Alhamdulillah, kita meminta pada Allah agar Allah kasih ilmu yang manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini yang bisa kami bahas, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam.